Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Pratiwi dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang perjalanan jalur rempah Nusantara yang telah saya rangkum dalam bentuk seperti ini. Jadi yang pertama, wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian timur yang termasuk Kepulauan Maluku dan Banda yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat yang mencakup Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Lalu yang kedua, di timur Nusantara pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Di wilayah ini sering disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Cina, dan Arab. Hingga pada abad ke-19, tercatat ada 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Kemudian pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa bebas berdagang dan mereka pun akhirnya pindah ke daerah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menentukan Kesultanan Banten termasuk melalui peperangan. Hingga pada akhirnya Banten berhasil ditundukkan pada pertengahan 1684. Pada abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya. Kemudian pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoekun berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di Asia. Dan yang terakhir, pada tahun 1596 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangannya ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.